Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum. sore sahabat MMC dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore hari ini kita berjumpa di edisi perdana Fokus MNC Forum Diskusi Multimedia Center yang disiarkan secara langsung dari Gedung Smart Profin Diskominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah. Acara ini bisa dilihat langsung atau dinikmati langsung lewat channel Instagram Diskominfo Santik Kalteng, kemudian YouTube Diskominfo Santik Kalteng dan MMC TV Kalimantan Tengah. Baik saudara, pada sore hari ini bersama saya Agus Junaidi hadir bersama Anda untuk membahas seputar hal-hal yang aktual dan faktual terkait pembangunan di Kalimantan Tengah. Dan pada sore hari ini kita akan membahas tentang pembangunan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan yang berkeadilan di Kalimantan Tengah. Untuk itu telah hadir di studio Pak Haji Salahuddin, STMT, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat sore Pak Haji. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam corona dulu begini. Kita berjauhan tapi aman. Mohon maaf kami tidak menggunakan masker karena cukup aman jaraknya. Dan seperti yang saya sampaikan di awal bahwa hari ini kita akan membahas tentang bagaimana konsep pembangunan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan di Kalimantan Tengah, karena Kalteng begitu luas dengan 1,2 kali Pulau Jawa. Bagaimana konsep yang diterapkan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga ini bisa menjadi adil dan merata. Baik saudara, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, kita akan menyaksikan pictures berikut ini. Pictures yang begitu singkat tentang apa yang dilakukan oleh Dinas PUPR, dalam hal ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sahabat MMC dimanapun Anda berada, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi bahwa kita akan berbincang seputar pembangunan infrastruktur Kalimantan Tengah
yang berkeadilan. Dan telah hadir di studio, sudah saya perkenalkan tadi Pak Haji Salahuddin, Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Tengah. Pak Kadis, 1,2 kali Pulau Jawa, itu bukan main-main luasnya. Kalau di Jawa saja ada beberapa provinsi, kita ada satu provinsi. Dan ini memerlukan strategi dan konsep yang jitu bagaimana sehingga bisa merata, berkeadilan. Nah, tema yang kita angkat hari ini adalah bagaimana pembangunan yang berkeadilan. Nah, 1,2 Pulau Jawa itu seperti yang saya katakan tadi tidak gampang untuk bisa adil dan merata. Bagaimana potret konsep pembangunannya Pak sehingga bisa dilakukan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, mari kita mengucapkan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya serta karunia-Nya. Alhamdulillah ya, di sore hari ini kita dipertemukan dalam acara forum diskusi MMIC Kalteng ya, di mana tadi disampaikan oleh host kita bahwa luas wilayah kita 153.465 km persegi atau lebih kurang 1,2 kali Pulau Jawa ya, tentunya sangat luas sekali ya, di mana jalan panjang jalan nasional saat ini adalah 2.002 km ya, kemudian jalan provinsi di 1.272 km dan jalan kabupaten di 14.500 km ya. Dan saat ini jalan-jalan ini ya tentunya semua mendapat perhatian khusus ya, masing-masing tergantung dengan kewenangannya. Ya, ada jalan-jalan nasional, kemudian jalan-jalan provinsi dan jalan kabupaten. Kemudian kita sendiri ya dengan 1.272,08 km kita masih di posisi mantap di hampir 80% ya, mantap hampir 80%. Tentunya ada beberapa strategi yang kita buat. Ya, pertama untuk peningkatan jalan dan jembatan ya, kita kembali ke Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 dan tahun 2004 ya. Pertama kita melihat dulu daripada ruas-ruas jalan provinsi yang mempunyai nilai strategis. Ya. Ini seperti yang apa? Contoh nilai strategis? Contoh nilai strategis ini seperti jalan-jalan yang menghubungkan antar kabupaten, misalnya yang baru kita bangun, yang dari Pangkalan Bun Kolam, ini menghubungkan dari Pangkalan Bun ke Sukamara. Yeah. Seperti itu. Kemudian yang jalan dari Bukit Liti Bawan Kurun sampai dengan Lino Jutuh, ini menghubungkan antara Palangkaraya dengan Kolo Kurun. Kalau ini, kolam Sukamara itu Pak Kadis, dulu berapa lama waktu tempuhnya sebelum ada penghubungan? Itu lebih kurang kalau kita mutar lewat Simpang Runtuh, ini mungkin jaraknya itu lebih kurang 100 lebih kilometer, itu mungkin lebih kurang 2 jam setengah, mungkin sekitar 2,5 sampai 3 jam. Sekarang? Sekarang cukup 1,5 sampai 2 jam sudah sampai kita di Sukamara. Seperti itu. Nah, ini merupakan kita anggap adalah jalan-jalan strategis. Nah, ini harus segera ditangani. Kemudian ada beberapa jalan yang kita anggap merupakan untuk mendukung daerah outlet, ya, pelabuhan, bandara, seperti jalan Pangkuh dari Pulang Pisau Pangkuh ke Bahaur untuk mendukung pelabuhan Roro Bahaur. Kemudian juga dari Samudra Ujung Pandaran sampai Ujung Pandaran ini juga mendukung di Bagendang pelabuhan kita. Ya, ini juga sangat fokus kita lakukan peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan. Kemudian berikutnya lagi jalan provinsi penghubung antar kabupaten yang masih terendam banjir dan daerah rawan longsor. Ada beberapa masih jalan, tapi alhamdulillah ya saat ini sudah berkurang. Yang masih terendam banjir contohnya saat ini dari Pangkalan Bun ke Kolam ya. Alhamdulillah sudah kemarin kita laksanakan kegiatan di sana dengan tile slab lebih kurang 3 km, ini sudah tidak terendam banjir lagi. Walaupun pada saat ini kondisi banjir besar masih di awal di 0 sampai STA 6 ini masih ada 6 titik ya, 6 titik yang harus segera dibenahi, harus segera dilaksanakan penimbunan. Ini akan kita laksanakan di 2021 secara permanen dan sekarang ada penanganan secara
sementara ini dengan penimbunan ini kita laksanakan sampai Desember tahun 2020 ini. Seperti Daerah itu. yang terendam banjir itu masih banyak titik-titik, termasuk yang di Bukit Rawi juga, Pak Kadis. Bukit Rawi ini jalan nasional, alhamdulillah di tahun ini masuk lagi anggaran di sini ya. Kemarin kita masuk dilaksanakan sepanjang 850 meter jalan nasional dan ini tuntas masuk tahun ini sampai 3, sekian kilometer itu. Itu sudah bisa fungsional? Sudah bisa fungsional. Oh. Jadi insya Allah ke arah Barito, ya, ke arah timur, masuk ke Barito Selatan, sampai dengan Barito Timur dengan Muara Tewe juga Murung Daya, ini sudah tidak ada terkendala lagi. Untuk tahun, insya Allah di tahun 2020 sudah selesai. Nah itu yang bisa dikatakan tadi bahwa Pak Kadis titik-titik strategis, apakah bisa disebut titik-titik kritis ya? Ya. Daerah-daerah seperti itu kalau misalnya tidak dibangun payslip dan sebagainya akan menghambat banyak sektor ekonomi dan lain-lain. Nah ini merupakan saya anggap ini ini merupakan strategis yang harus segera kita atasi seperti itu. Jadi jalan-jalan termasuk jalan-jalan yang daerah-daerah longsor dan yang terendam banjir ini segera kita tangani. Alhamdulillah kita sudah menangani jalan Pangkalan Bun Kolam dan juga untuk jalan nasional kita sudah beberapa kali mengusul. Alhamdulillah dari tahun 2019 kemarin ya kita bantu untuk pembebasan lahannya sepanjang 3 km itu dan untuk fisiknya dilaksanakan oleh APBN seperti itu. Selain titik-titik strategis tadi yang dikatakan Pak Kadis, apalagi kriteria kira-kira konsep strategi dalam rangka konektivitas wilayah? Baik, jadi sebetulnya kita ada beberapa jalan kabupaten ya yang masuk jadi jalan strategis provinsi. Sebetulnya status jalan kabupaten, tapi masuk strategis provinsi. Nah ini juga menjadi perhatian kita. Jadi tentunya yang jalan kabupaten yang masih 14.500 km, kondisi saat ini masih di 67 sampai maksimal masih 69, kondisi mantapnya ini tetap kita bantu. Ya, banyak kita bantu termasuk jalan kabupaten, jalan kota, ini masih kita bantu. Melewati bisa multi kontrak maupun melalui single kontrak. Jadi kita ada strategi anggaran yang kita lakukan ya. Yang pertama dengan single kontrak atau kontrak tahunan ya. Kemudian yang kedua itu kita menggunakan multi kontrak. Ini jangka menengahnya, jangka pendeknya tadi dengan kontrak tahunan. Kemudian jangka menengah kita menggunakan multi kontrak. Tujuan multi kontrak antara lain kita berharap bahwa selama pelaksanaan kegiatan jalan tersebut bertuan. Artinya ada yang fungsional, ada yang ngurus seperti itu. Ya, ya. Dan itu secara regulasi dibenarkan, Pak? Dibenarkan. Jadi kita ada strategi anggaran kita buat, ada yang kontrak tahunan dan ada yang multi-es seperti itu. Jadi menarik sekali seperti yang dikatakan Pak Kadis tadi bahwa titik-titik rawan yang di kabupaten menjadi tanggung jawab kabupaten pun menjadi perhatian kita untuk menanggulangi itu. Dan Pak Kadis, kita masih banyak yang perlu digali, terutama saya ingin menanyakan pada sesi berikutnya nanti tentang konektivitas antar wilayah. Dan tentu saja masalah kemajuan sebuah daerah itu sangat terletak pada terutama jalan ya. Walaupun kita tidak menampik bahwa kesehatan, pendidikan penting, tetapi infrastruktur ini merupakan daya ungkit yang sangat besar sekali. Baik, ditahan dulu komentar tentang itu, kita akan break sebentar untuk jeda berikut ini. Ya, sahabat MMC, kita masih berbincang seputar pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkeadilan di Kalimantan Tengah. Dan tadi sudah sebelum break saya menanyakan ke Pak Kadis PU tentang konektivitas antar wilayah. Sampai sekarang bisa digambarkan Pak Salahuddin seperti apa konektivitas antar wilayah ini, antar daerah ke daerah lain, kemudian intra daerah di dalam daerah itu sendiri, apakah sudah tembus sampai ke pedesaan, apakah sudah posisinya mantap atau masih ada yang fungsional juga baru? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini ya, kita melihat dulu ke sejarah ya, di mana Transkalteng ini mulai dilaksanakan atau dibuka di tahun 80-an, tepatnya di 84-85 ya. Di mana waktu itu orang-orang pendulu kita ya, orang-orang PU berpikir bagaimana supaya ibu kota provinsi Palangkaraya ini bisa terkonektivitas ke kabupaten, ke Sampit, ke wilayah timur ya, ke wilayah barat mohon maaf, terus sampai ke Pangkalan Bun dan seterusnya, sampai ke Sukamar Lemandau. Juga kita melihat bagaimana dari Palangkaraya kemudian ke Pulang Pisau, Kapuas sampai Banjarmasin.
Dan yang terakhir kita lihat bagaimana menembus jalan antara Palangkaraya, kemudian Buntok, ya ke Buntok, kemudian Moratewe, kemudian dari Palangkaraya, Kuala Kurun sampai dengan Puruk Cahu. Ini merupakan usaha ya atau Trans-Kalteng yang dilaksanakan di tahun 80-an. Ya tentunya pada saat ini kita melihat bahwa konektivitas antara jalan nasional, kemudian jalan kabupaten, jalan provinsi dan kabupaten ini berjalan dengan baik. Ya, tetapi setelah terbuka jalan, ya semua konektivitas terbuka ke semua kabupaten tembus. Ada tantangan yang sedang kita hadapi saat ini. Apa itu? Yang pertama, dengan terbuka lalu lintas, ada peningkatan daripada jumlah lalu lintas. Juga ada penambahan beban, di mana pada saat ini yang terkenal dengan istilah odol ini overdimensi dan overload. Nah ini menjadi tantangan bagi yang bekerja pada saat ini. Tentunya Dinas PUPR baik yang di balai, provinsi maupun di kabupaten. Ya kadang-kadang usia ekonomis nggak nyampe, jadi udah rusak. Nah dulu. Seperti itu. Ya, untuk itu mungkin kita juga perlu ya. Kalau dulu ya awal-awal pembukaan Trans-Kalteng ini pendahulu kita selalu berpikir bagaimana menembus jalan itu yang penting tembus, kemudian secara struktur sudah mungkin masih di substandar tetapi bisa tembus dan bisa fungsional. Nah, kemudian bagaimana geometrik, kemudian berikutnya geometrik jalannya supaya tidak terlalu tinggi, tikungannya bagus, ya. Begitu juga utilitas jalan, ya, drainase dan sebagainya. Tetapi setelah terbuka saat ini, ya, tantangan yang lebih besar yang kita hadapi sekarang ini bagaimana, ya, pembatasan beban, ya. Sementara saat ini peningkatan arus lalu lintas dan semakin tinggi seperti itu. Nah, tentunya ada beberapa hal yang perlu sampaikan pada saat ini, ya, baik untuk balai, kemudian untuk dinas provinsi sendiri dan juga kabupaten. Yang pertama, kita harus melihat ke tahapan berikutnya, yaitu yang pertama kita berusaha melebarkan daripada jalan ini sendiri, dimensi. Sekarang kita bicara dimensi sudah, ya, karena kebutuhannya kita melihat potensi wilayah sudah, ya. Berarti dimensi harus kita lebar. Jangan sampai seperti dulu masih di lebar 4,5, 5,5 sampai 6. Saatnya kita sudah untuk lebar aspal aja sudah 7 meter. Jadi 272. Seperti itu. Jadi dua bahu jalan. Jadi itunya yang diperlebar, Pak. Diperlebar, ya. Kemudian juga manajemen daripada penanganan jalan ini harus konsisten. Ya. Manajemen daripada penanganan jalan ini harus konsisten. Kemudian kita berharap ada kerjasama dengan pihak perhubungan bagaimana bisa mengatasi daripada pembatasan beban ini. Kelebihan beban itu ya. Kelebihan ini. Seperti itu. Karena udah umum sekarang. Betul-betul overload ya. Yang namanya odol tadi overdimensi dan overload. Seperti itu. Sampai 2020 ini masih ada Pak Kadis daerah yang benar-benar belum terjangkau atau desa. Jadi untuk jalan-jalan provinsi ya saya nyatakan 100% kita sudah terkonektivitas dengan jalan-jalan nasional dan jalan kabupaten. Saya memang melihat jalan nasional sendiri masih ada yang masih VR yang harus diselesaikan, itu untuk wilayah untuk poros tengah, ya masih ada mungkin yang missing link lebih kurang mungkin sekitar antara 170 sampai 250 km yang masih PR mereka untuk diselesaikan. Ya. Sementara untuk jalan kabupaten sendiri terus terang kabupaten saya berharap konektivitas terhadap jalan provinsi tetap berjalan. Ya. Jadi saat ini saya meyakini bahwa untuk jalan-jalan provinsi, kemudian jalan nasional dan jalan kabupaten konektivitas sudah hampir semua sudah terhubungi. Ya, bicara tentang jalan provinsi, jalan nasional tadi sampai 2020 katakanlah dari 2016 Pak. Ya. Berapa kilometer total gitu ya yang sudah ditangani dengan kondisi yang segala macam? Baik, kalau kita melihat dari 2016 sampai 2020, saya sampaikan tadi bahwa kondisi mantap kita mencapai untuk dalam provinsi ya, mencapai hampir 80%, 78, sekian lah, hampir 80%. Itu berarti yang sudah kita tangani itu lebih kurang 1.003 km. 1.003 km ini untuk ya yang efektifnya untuk pembangunan dan peningkatan jalan itu lebih kurang 305 km ya. Kemudian pemeliharaan jalan lebih kurang 690 sekian km. Cukup banyak. Ya. Kemudian yang saat ini yang masih tidak mantap, ya, ini hanya sekitar 21,15%. 21,15% ini pun yang rusak berat itu hanya 22 km atau sekitar 1,8 km. Yang kita berharap, ya, mudah-mudahan COVID ini bisa berlalu, kita akan tuntaskan
Ya, akan diputuskan. Kita berharap nanti posisi jalan provinsi ini bisa mantapnya ya di atas 50% lah seperti itu. Ya, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Pak Kadis terkait bahasa-bahasa teknis, ada jalan fungsional, jalan mantap, jalan apa namanya itu. Kalau jalan mantap itu seperti apa kriterianya? Jalan fungsional kemudian jalan rusak itu seperti apa? Jadi kalau rusak jalan mantap ya itu kerusakannya di bawah 10%. Ya. Yang tidak mantap ini ada dua, ada rusak ringan dan ada yang rusak berat. Ya. Rusak ringan masih bisa dilewati. Masih bisa lewati. Cuma yang rusak berat ini di atas 23% yang rusak berat. Seperti itu. Secara persentase rusak berat misalnya di seluruh Kalteng? Sudah disampaikan tadi untuk jalan provinsi saja. Yang provinsi. Kemudian jalan nasional mereka di 81% mantap. Mantap. Okay. Jalan nasional mantap. Memang yang agak di bawah sedikit ini jalan kabupaten. Jalan kabupaten karena saya disampaikan tadi bahwa kita ini ada 14 kabupaten kota, ya sangat luas sekali, ya. Dan kabupaten ini banyak jalan-jalan desa, ya dulu jalan desa statusnya diangkat dari jalan kabupaten dan saat ini memang sebagian tidak tertangani oleh kabupaten. Makanya saya bilang tadi kalau statusnya sudah masuk jalan kabupaten, kita melihat nanti dari kriteria jalan apa kita memungkinkan kita bantu lewat NPHD, naskah perjalanan hibah daerah seperti itu. Oke. Kemudian tadi terkait jalan Pak Kadis. Sekarang bagaimana dengan jembatan sendiri? Baik, jembatan untuk saat ini ya selama 2016 sampai dengan 2020 ya sudah terbangun lebih kurang hampir 4.000 lebih meternya. Jadi 4.137 meter. Dan itu di titik-titik strategis? Di titik strategis, termasuk juga kita ada strategis, kita anggap strategis provinsi ya, punya kabupaten seperti contoh yang misalnya jembatan penyeberang Muara Tejingah. Ini mohon maaf untuk jembatan pendekat, ya, jembatan pendekat berapa meter itu panjang, lumayan panjang, ditambah dengan bentang tengah, pengadaan rangka itu kita bantu dari provinsi. Total lebih kurang 30 miliar kita bantu di tahun 2018. Oke. Baik, menarik sekali Pak Kadis PU. Kita akan break sebentar, namun disiapkan saja nanti komentarnya terkait dengan komentar dari beberapa kalangan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ini hanya terfokus pada wilayah tertentu saja. Nah ini yang apakah nanti Anda punya data yang memadai untuk disampaikan ke masyarakat. Baik, untuk itu dijawab setelah sesi jeda berikut ini. Berikutnya, Bapak Jono dipersilahkan ke bilik 2. Suara Anda menentukan masa depan Kalimantan Tengah. Demokrasi indah, Kalteng Batua. Ayo memilih. Sukseskan Pilkada Serentak 2020. Inilah pasangan kontestan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah. Insinyur Ben Brahim S. Bahat, MMMT, Dr. Haji Ujang Iskandar, ST MSI, dengan nomor urut 1, dan pasangan calon dengan nomor urut 2, Haji Sugianto Sabran, Haji Edi Pratowo, Esos NR. Ingat, tanggal 9 Desember 2020, suarakan demokrasi dengan cerdas untuk Kalimantan Tengah yang berdaulat. Jadilah pemilih cerdas dan berdaulat. Demokrasi indah, Kalteng Batua. Ayo memilih. Marilah sukseskan pilkada. Pesta Demokrasi segera tiba. Ingat, tanggal 9 Desember 2020, suarakan demokrasi dengan cerdas untuk Kalimantan Tengah yang berdaulat.
Siapa kontestan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 9 Desember mendatang? Pasangan calon nomor urut 1, Insinyur Ben Brahim S. Bahat, MMMT, berpasangan dengan Dr. Haji Ujang Iskandar, ST, MSI, dan pasangan calon nomor urut 2, Haji Sugianto Sabran, berpasangan dengan Haji Edi Pratowo, SOS, MM. Mari memilih sesuai nurani, tanpa paksaan, apalagi imbalan. Ayo memilih. Demokrasi indah, Kalteng Batuan. Suara Anda menentukan masa depan Kalimantan Tengah. Sahabat MMC, kita masih di forum diskusi Multimedia Center, dan sebelum jeda tadi saya sempat menanyakan kepada Pak Kadis PU terkait dengan klaim beberapa kelompok bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ini menumpuk atau di suatu titik atau di sebuah wilayah, di sebuah daerah, sehingga tema yang saya angkat berkeadilan tidak cocok gitu ya. Nah, Anda punya data atau punya sanggahan tentang itu? Baik, makasih. Jadi pertama ya, saya menyampaikan bahwa pembangunan yang adil dan merata itu tidak berarti membagi anggaran itu sama rata, ya. Tetapi melihat daripada proporsi kewenangan, ya, kemudian nilai strategis, kemudian dan juga sisi prioritas. Jadi prinsip daripada pembangunan infrastruktur adalah berkeadilan, berkelanjutan, dan tentunya melalui tahapan-tahapan, ya. Dan kemudian dari kita sendiri melihat beberapa hal yang menjadi tolak ukur dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Tengah. Yang pertama, kita kembali lagi ke Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004, di mana di sini disebutkan sudah status jalan atau kewenangan. Kemudian juga berikutnya, kita juga melihat nilai strategis jalan dan sisi prioritasnya. Kemudian contoh, ya bukan contoh, kita melihat langsung faktanya, ya. Bahwa jalan provinsi sepanjang 1272,08 km, ya, dari sisi kewenangan atau status jalan kita lihat ya, untuk wilayah barat sendiri itu sudah berada di 51,6% atau panjangnya 656,37 km. Ini meliputi Kabupaten Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, Lamandau, Sukamara, dan Kabupaten Seruyan. Kemudian untuk wilayah tengah, ya ini sebesar 38,52%. Meliputi wilayah mana saja tuh? Lihat. Meliputi wilayah Kabupaten Katingan, Kapuas, Gunung Mas, Palangkaraya, dan Pulang Pisau. Panjang jalan lebih kurang 490,01 km. 30 berapa tadi? 38,52%. Kemudian wilayah timur, ini wilayah Barito, tempat kelahiran saya. Ini masih di 125,7 km. Atau 9,88%, di bawah 10%, ya. Kenapa bisa begitu? Ini meliputi Kabupaten Batu Selatan, ya, kemudian Baru Timur, Batu Tuda, dan Burung Raya. Itu misalnya ini masih 9,8%. Ya. Ada kaitannya dengan masalah titik-titik strategis tadi atau gimana? Yang pertama kriteria, ada kriteria. Kemudian juga dengan melihat daripada porsi ini, ya, maka tentunya wilayah barat paling besar ya porsinya. Kemudian di wilayah tengah nomor 2 dan wilayah timur itu berada di nomor 3 karena masih kecil di bawah 10%. Namun demikian, masih ada namunnya. Kenapa? Kita tidak hanya melihat daripada proporsi kewenangan, ya. Juga kita masih melihat nilai strategis dan sisi prioritas. Walaupun itu jalan kabupaten, ya. Kalau memang kita lihat masuk strategis provinsi, ya mungkin kita bisa bantu, bisa lewat multi-yes atau lewat NPHD. Hanya saja NPHD ini terus terang ada pembatasan, mungkin maksimal sekitar 20% saja. Kalaupun mau kita seperti Jalan Pangkalan Kolam, itu mau kita tingkatkan lebih bagus, otomatis status kewenangannya kita tingkatkan juga. Dari jalan kabupaten diangkat menjadi jalan provinsi. Kalau di wilayah tengah dan timur, Pak Kadis, contoh di jalan ruas mana saja yang merupakan kewenangan kabupaten tetapi dibantu oleh provinsi? Ada beberapa. Kalau kita lihat dulu jalan kabupaten seperti Sipangkem 34 sampai Simpang Menangin, ya, itu berada di Kabupaten Barito Utara,
itu kita bantu ya sampai 50 miliar sempat ya. Kemudian sampai itu kewenangan kabupaten. Tapi masuk strategis provinsi itu kita bantu. Kemudian jalan-jalan kota banyak sekali. Kota Palangkaraya termasuk ke Stapel Mihing. Kemudian Itu jalan provinsi. Raja Wali di jalan kota Madiah. Yang Yosudarso? Ya Sudarso jalan kita, jalan provinsi. Ya Sudarso, Geobos jalan kita, seperti itu. Kita bantu. Jadi kalau melihat proporsinya, tapi begini, kalau kita di luar kewenangan, tentunya dibatasi tadi 20% saja. Seperti itu. Ketika ada hal yang terjadi seperti itu, Pak Kadis, itu apakah inisiatif provinsi atau memang dari pihak kabupaten kota yang bermohon begitu? Dari kabupaten kota yang bermohon dulu. Nanti kita lihat kriterianya, nanti bisa kita tingkatkan seperti itu. Nah, bagaimana dengan dukungan di wilayah tengah, terutama khususnya dalam menghadapi photo estate ya, yang sudah mulai sekarang. Tentu dukungan infrastruktur seperti apa? Jadi alhamdulillah Pak Bagus ya. Alhamdulillah kita dengan adanya photo estate ini banyak sekali sarana pendukung infrastruktur itu dimasukkan kegiatan-kegiatan APBN. Dulu ya Simpang Tahai sampai Belantisiam ini merupakan jalan kabupaten. Dengan adanya photo estate ini dilaksanakan APBN sekarang. Lebih kurang 400 miliar. Bayangkan. Kemudian yang dari bundaran Kapuas Palingkau Dadahub sampai dengan Bimat A5 masuk sampai batas Barsel, ini merupakan bagian dari jalan provinsi. Saat ini juga ditangani oleh nasional 405 miliar di sana. Jadi untuk jalan ini dengan adanya put estate ini, alhamdulillah terbantukan kita sudah penanganan lebih kurang 805 miliar di sana. Implementasinya sudah jalan sekarang atau sudah lelang? Sudah kontrak mereka sekarang. Proses kontrak saat ini proses kontrak. Seperti itu. Jadi sangat diuntungkan ya Pak. Sangat diuntungkan dengan adanya put estate ini ya. Soalnya kalau kita menggunakan dana APBD tentu saja tidak mampu. Berat kita. Berat seperti itu. Ya. Nah, terkait yang lain Pak Kadis tentang pembangunan yang berkeadilan, tadi Anda sudah menjawab bahwa ini presentasinya seperti itu, bahwa sebuah keadilan itu tidak selalu berjalan seimbang, jalan lurus dengan masalah kepuasan. Jadi misalnya anak SD dengan anak SMP dikasih sama-sama 5.000, tentu kebutuhannya berbeda. Berbeda kebutuhannya seperti itu. Baik, saya ingin menanyakan tentang multi-yes. Ya, yang sudah dilakukan multi-yes, kontrak yang pertama itu di bagian mana saja? Baik, untuk multi-yes yang pertama ya, ini dimulai dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Itu sudah selesai itu? Ini sudah selesai ya. Untuk pelaksanaan fisiknya itu dilaksanakan 2 tahun anggaran sampai tahun 2019. Kemudian untuk pembayaran sampai dengan tahun 2020 ini, sampai 3 tahun anggaran. Ya. Kemudian pagu anggaran itu 1.350 miliar. Ya, ini tersebar ada 23 kegiatan, 22 kegiatan fisik, 1 kegiatan konsultansi. Ini tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah, ada di 13 kabupaten kota. Itu semuanya? Semuanya. Ya, memang untuk multi-yes 1, ya, wilayah barat ini ada cukup besar, 850 miliar, wilayah tengah 340 miliar, dan wilayah timur 90 miliar. Ya, dengan segi pembayaran di tahun 2018 20%, kemudian 2019 40%, dan tahun ini tahun terakhir pembayaran itu sekitar 40%. Namun untuk multi-yes 2, ya, kita mengurangi sekali di wilayah barat, karena wilayah barat tinggal beberapa kegiatan yang banjir tadi yang harus kita tuntaskan, tapi untuk slabnya sudah selesai. Wilayah barat untuk tahun untuk yang tahun 2019 sampai 2020 ini hanya sebesar 215 miliar. Sementara wilayah tengah lebih unggul, lebih besar sedikit, sebesar 317 miliar, wilayah timur 150 miliar. Jadi untuk multi-yes 2 dimulai dari tahun 2019 sampai bulan Mei tahun 2020 ya, dilaksanakan selama 2 tahun anggaran, baik fisik maupun pembayaran, dengan total pagu anggaran 700 miliar. Skimnya di tahun 2020 20% dan di tahun 2021 80%. Ya. Dan di mana wilayah barat lebih kecil daripada wilayah tengah. Berarti apa? Berarti bukan hanya melihat daripada proporsi, tapi juga melihat sisi prioritas. Seperti itu. Jadi ini cukup membantah atau argumentasi Anda terkait dengan masalah berkeadilan tadi. Betul. Contohnya wilayah tengah
porsinya lebih besar. Itu untuk Multies 2. Multies 2. Persisnya di mana saja Multies 2 itu? Multies 2 ini Titiknya? hampir sama dengan Multies 1 ya, kecuali wilayah barat kita kurangi. Biasanya wilayah barat tuh ada Pangkalan Bun Kolam. Ya. Berarti objek yang sama, tetapi misalnya di wilayah tengah itu di daerah situ juga, tetapi berbanyak lagi gitu. Wilayah tengah diperbanyak lagi. Seperti itu. Ya. Baik, Bang Gadis, menarik sekali perbincangan kita hari ini, dan tadi sudah cukup menjawab terkait tudingan bahwa pembangunan ini hanya terfokus pada wilayah tertentu, dan Anda sudah menyampaikan data-data dengan baik. Sebelum kita masuk pada sesi akhir perbincangan kita pada fokus hari ini, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Ya, sahabat MMC, kita memasuki sesi akhir daripada diskusi kita pada sore hari ini, dan saya masih berbincang dengan Pak Salahuddin, Kadisp UPR Provinsi Kalimantan Tengah. Pak Salahuddin, Anda kan terus jalan-jalan ya, saya lihat ini dari kantong mata udah karena berjalan terus ya. Nah, sepanjang Anda lihat, dulu misalnya jalan kritis, kemudian sudah terbangun Paris Lab, kemudian jalan mulus. Apa yang Anda bisa lihat tumbuh di sekitar situ? Baik, jadi kita melihat ya tentunya bukan hanya sekarang. Kita melihat dari akses jalan pertama dibuka, ya Trans Kalteng itu, mungkin mohon maaf saya sendiri waktu itu masih sekolah SMA di sini ya. Terbayang nggak seperti ini? Coba bayangkan, saya ke Muara Tewe itu harus perlu waktu 3 hari. Lewat Banjarmasin, naik kapal. Ya. Sama. Alhamdulillah setelah jalan tembus cukup 6 jam. Saya ke Muara Tewe 6 jam, 3 jam ke Buntok, 3 jam ke Muara Tewe 6 jam. Artinya apa? Dari situ terlihat bangkitan ekonominya juga. Ekonomi yang pesat. Ekonominya luar biasa, seperti itu. Ya. Dan sektor-sektor lainnya Sektor lain mengikuti. Ya. Mengikuti pertaniannya seperti itu. Ya, kita lihat dulu kan di daerah Timpah dan sebagainya itu kan sepi. Nah, jadi begitu jalan udah tembus, di sana ada pertokoan, sekolah dan sebagainya. Nah, kalau sudah melihat sampai 2020, Anda melihat sudah perkembangan yang begitu pesat tentang infrastruktur dan jalan ini, tentu membangun ini tidak pernah berhenti karena dia selalu bertambah wilayah, kemudian bertambah mungkin ada pemekaran desa dan sebagainya. Nah, konsep strategi apa yang kira-kira yang bisa dilakukan lagi? Jadi saya hanya mengingatkan dengan kawan-kawan yang di kabupaten juga ya, saat ini kita di kondisi pandemik COVID-19 ya, di mana anggaran banyak terpotong ya. Saya meminta ya, fungsional jalan ini yang harus diperhatikan. Artinya apa? Rutin ya, pemilihan rutin, kemudian berkala periodik ini kalau bisa ditingkatkan. Artinya ketika itu membangun, seketika itu juga harus memikirkan perawatannya. Perawatannya. Dan saat ini kita sangat keterbatasan dana. Harapan saya kalau tidak bisa membangun yang baru, kita pertahankan yang lama ini dulu. Kita pertahankan. Otomatis berarti dana pemeliharaannya harus besar. Saat ini dana pemeliharaan harus besar. Ya, kapan perlu lewat swakalola silahkan, tidak masalah. Yang penting saya melihat kemarin ada beberapa jalan kabupaten ya, dalam kotanya masih ada yang rusak. Nah, ini memprihatinkan. Sebetulnya yang seperti itu cukup dengan swakalola saja. Seperti itu. Sama yang dalam kota Palangkaraya bisa dilihat, ini banyak swakalola, termasuk median jalan, pelangson, kita bantu lewat swakalola. Jadi usia ekonomisnya lebih lama, Pak? Lebih, ya seperti itu. Lebih lama. Oke, kalau kita lihat di daerah-daerah seperti yang dikatakan Pak Kadis, masih ada titik-titik strategis yang masih belum belum mantap benar gitu ya. Dan ini dikaji betul ya, apakah menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten begitu ya. Terus seperti itu. Terus dilakukan. Yang pertama itu kita melihat dari si kewenangan. Tapi tentunya juga bukan hanya kewenangan, tapi juga kita melihat strategisnya dan juga melihat sisi prioritasnya. Seperti itu. Tetap terus seperti itu kita anukan. Dalam kita indikator kita. Yang mana yang mau kita kerjakan itu kita melihat yang pertama dari si kewenangan. Nah, yang kedua baru kita lihat strategisnya bagaimana. Yang ketiga saya berharap apa yang kita kerjakan ini yang pertama efektif, efisien dan manfaatnya untuk masyarakat kita. Seperti itu. Saya sering ketika itu kunker ke daerah sering melihat itu ada aspal yang cuma sekian saja gitu ya. Di daerah tertentu, sementara di tempat lain sudah tidak lagi gitu. Itu termasuk pertimbangan strategis ya? Termasuk pertimbangan strategis. Makanya mungkin yang paling utama kalau orang jalan ya, utamanya orang bina marga yang selalu diperhatikan itu adalah fungsi fungsional dulu. Jalan itu harus fungsional sepanjang tahun. Jangan sampai terhambat, jangan sampai terganggu. Masyarakat kita yang menggunakan jangan sampai terganggu.
Nah ini harus fungsional. Baru kalau memang mau ditingkatkan silahkan. Saya bilang tadi karena saat ini melihat potensi wilayah, kemudian melihat daripada jumlah kendaraan yang lewat, ya, juga beban yang berat, ya, ini tentunya sudah ada kita ke arah perubahan struktur, kita perubahan konstruksi, maksudnya konstruksi, misalnya dulu kita menggunakan full flexible pavement, mungkin ini sudah mengarah ke perkerasan kaku dengan recycling, CTRB, CTB, kemudian mungkin di daerah apa namanya outlet tadi pelabuhan kita menggunakan rigid pavement, perkerasan kaku, harapan kita bisa lebih daripada MSC 8 ton seperti itu. Ada sisi strategis yang ada nggak di Kalimantan Tengah tuh yang hampir mirip seperti yang di Kolam, Mbak? Kemudian yang di Bukit Rawi, yang benar-benar menghambat kegiatan masyarakat dan perekonomian selain di situ? Saya melihat itu jalan nasional sebetulnya. Saat ini saya sudah laporkan dengan Kepala Balai. Yang pertama itu adalah yang arah ke timur, yaitu yang Bukit Rawi. Alhamdulillah sudah diambil tindakan dan insya Allah ini akan selesai perslabnya ini. Tidak akan lagi ada terhambat di situ. Selesai tahun 2022. 2022. Ya. Okay. Kemudian satu lagi ini yang berada di apa namanya masih jalan nasional juga di daerah apa namanya antara Kasongan sampai dengan Pangkalan Bun ada beberapa titik banjir. Nah, harapan saya ini bisa ditimbun supaya lalu lintas kita bisa lancar seperti itu. Selain yang multi years kontrak Pak Kadis, yang tahap 2 kan tetap berjalan nih? Tetap berjalan. Yang reguler seperti apa? Saat ini reguler saya hanya memfokuskan pada pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala. Kenapa? Karena dana kita tadi mengalami rasionalisasi anggaran. Ya. Banyak sekali ya. Jadi fokus perawatan anggaran, yang lebih ya. ini ya. Jadi saya lebih mengutamakan memfokuskan agar jalan tersebut tetap fungsional. Otomatis dengan pemeliharaan tadi kita harapkan. Ada tidak perbedaan antar wilayah atau daerah di suatu daerah ke daerah lain, Pak? Tingkat pemeliharaannya yang sulit, kemudian ada juga yang mudah gitu. Tentunya ada. Dengan struktur. Tentunya ada. Kita. Pertama kita melihat geometrik jalan. Geometrik jalan itu kalau daerah-daerah jalan yang berbukit, ya, pemadatan tidak sempurna, ini sering cepat kerusakannya. Nah, kemudian juga di daerah-daerah apa namanya yang tanahnya labil, mungkin di bawahnya apakah tanah rawa atau tanah apa namanya gambut, yang ini harus sering biasanya mengalami kerusakan yang lebih cepat. Seperti itu. Yang gambut bawahnya ya. Dulunya gambut, kemudian mungkin, mohon maaf, saya sampaikan tadi seperti Pangkau Bahaur itu dulunya kita bikin jalan itu mengejar target fungsional. Yang penting tembus dulu. Seperti itu. Ya, sama dengan jembatan. Saya kemarin di Barito, ya, di Muara Teweh diminta masukan terkait dengan pembangunan beberapa jembatan di Das Barito ini. Ya, karena ada 6 jembatan di Das Barito. Dari jembatan Merdeka, kemudian jembatan Merdeka Purcahu, kemudian di Muara Teweh ada 2, penyeberangan Muara Teweh Jingga, Hasan Basri, lanjut ke Kelahien di Buntok. Kemudian Rumpiang ada yang ada di Batola, dan juga jembatan Barito yang ada di Banjarmasin. Di antara 6 jembatan ini sebetulnya yang paling tertua itu selesai itu dibangun adalah jembatan Hasan Basri. Tapi saat ini konfigurasinya ini, ya, karena bentangnya hanya 60 meter, ini bermasalah untuk pelayaran di bawah. Nah kalau yang baru yang rata-rata di atas 100 meter. Yang baru rata-rata di atas 100 meter seperti jembatan Merdeka. Yang ke Islamic Center. Oh itu lebih 100 meter. Lebih 100. Itu 120 meter. 120, aman, ya. Kemudian juga clearance-nya, ketinggian terhadap permukaan air. Ketika air dalam itu minimal seharusnya dia berada di 15 meter antara posisi lantai jembatan dengan muka air tertinggi. Nah, untuk yang jembatan Hasan Basri ini paling setengah meter. Paling berbahaya ya? Paling berbahaya, tapi saya bilang ini bukan salah desain, tapi ini tahapan yang kita lewati. Karena pada waktu itu ya dana kita sangat terbatas, sementara kebutuhan akan jalan. Ya. Kan waktu itu Barito Utara itu termasuk yang terisolir. Kenapa? Karena waktu itu kan Murung Raya masih satu dengan Barito Utara. Betul. Nah ketika Barito Utara tembus, Murung Raya kita kejar. Nah, kalau jembatan Merdeka kan sudah posisinya kita lebih anu lah, dana kita sudah memadai, sehingga bentang tengahnya itu bisa di atas 100 meter. Karena bentang di atas 100 meter itu jembatan khusus, otomatis biaya cukup mahal. Seperti itu. Ya. Baik Pak Kadis, menjelang akhir perjumpaan kita pada hari ini, jadi kenapa saya undang Pak Salahuddin ke forum diskusi pada hari ini, tentu saja pertama untuk mengklarifikasi terkait dengan tudingan-tudingan sekelompok masyarakat yang mengatakan bahwa Kalteng itu tidak adil dalam membangun. Jadi sudah terjawab, data-data Anda sudah begitu disampaikan. Nah, di menjelang akhir perjumpaan kita,
data yang sudah Anda sampaikan sudah cukup untuk menyampaikan bahwa itulah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, proporsional, artinya sesuai dengan kebutuhan dan juga letak-letak atau titik-titik strategis yang menjadi prioritas. Nah, di bagian akhir perjumpaan kita, Pak Salahuddin, silahkan untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat kita, terutama bagi pengguna jalan, kemudian teman-teman di kabupaten, bagaimana memelihara jalan ini supaya tetap awet, kemudian usia ekonomisnya tetap terawat, kemudian sampai yang bisa 10 tahun ya 10 tahun, ya tidak 2 tahun sudah ambruk gitu ya, dan bagaimana juga kerjasama dengan pihak Dinas Perhubungan dan lain-lain. Silakan Pak. Baik, mungkin saya dari diskusi tadi Pak, saya mungkin ada 2 hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, ya dari beberapa diskusi ya tadi. Yang pertama saya sampaikan bahwa pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Kalimantan Tengah sudah dilaksanakan secara berkeadilan berdasar proporsi kewenangan, kemudian strategis jalan dan sisi prioritas jalan. Ya. Kemudian perlu kami sampaikan kemantapan jalan provinsi pada saat ini sudah mencapai hampir 80%. Ya. Jalan nasional di 81%. Ya. Kemudian konektivitas antara jalan nasional, jalan provinsi dan kabupaten sudah 100% berjalan dengan baik. Ya. Yang kedua, ya, pada kesempatan ini saya juga memastikan bahwa Dinas PU Provinsi Kalimantan Tengah akan selalu hadir di setiap permasalahan infrastruktur dan ikut menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menjunjung tinggi trilogi PU, yaitu bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat. Apalagi kalau dilengkapi dengan call center ya, misalnya ada keluhan di jalan dan sebagainya, bisa menelpon ke Dinas PU gitu ya. Oke, Pak Kadis, banyak hal yang sudah diungkapkan dalam diskusi kita pada sore hari ini, dan masyarakat kita harapkan bisa memahami dengan baik, kemudian tersampaikan informasi ini dengan baik, dengan objektif, karena kita juga bukan hanya bicara diskusi biasa saja, tetapi juga membawa data-data yang aktual, data-data valid tentang pembangunan infrastruktur yang berkeadilan di Kalimantan Tengah. Terima kasih Pak Kadis PUPR, Pak Haji Salahuddin, telah hadir di studio kami. Beginilah keadaan kami, ini edisi perdana Pak. Jadi edisi perdana forum diskusi multimedia center, dan tentu saja suatu saat kami undang kembali, barangkali ada hal-hal yang baru, informasi yang terbaru lagi terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui Dinas PUPR. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Salahuddin. Terima kasih Pak. Dan demikian sahabat MC dimanapun Anda berada, diskusi kami sore hari ini semoga bermanfaat, dan sampai jumpa pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.